bagaimana caranya untuk bisa menjadi crown agency. Caranya cuma ada 3 rahasianya. Yang pertama presentasi, yang kedua presentasi, yang ketiga presentasi. Nah, sebenarnya cara-caranya sudah sangat sederhana dan sudah disediakan ya. Ada 5 langkah sukses, ada sistem yang disediakan oleh leader Anda. Tinggal itu saja yang kita kembangkan, kita lakukan secara konsisten saja. Ya, yang membedakan orang sukses sama orang gagal di bisnisnya apa? Yang membedakan adalah bagaimana ketahanan mental mereka. Dimana kita menjalankan bisnis ini tentunya tidak sebulan 2 bulan, tapi setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Bagaimana cara membedakan antara orang sukses dan orang gagal? Kita lihat saja 2 tahun kemudian, apakah Bapak Ibu atau teman sekalian yang ketemu saya hari ini, apakah 2 tahun lagi kita ketemu di 3 Networks? Apakah 5 tahun lagi kita ketemu di 3 Networks? Itulah yang akan menguji konsistensi Anda, menguji integritas dan ketahanan mental Anda. Karena untuk menjalankan atau membangun aset di bisnis ini, tentunya kita tidak mengatakan bahwa di bisnis ini kita tinggal tidur, ongkang kaki, duduk, atau selonjoran seperti itu kita bisa jadi crown. Tidak ya, karena harus ada harga yang kita perlu bayar untuk sebuah crown agency. 300 juta rupiah per bulan atau 200 sampai 300 juta rupiah per bulan. Nah, untuk mendapatkan bonus atau aset dengan nilai 200 juta rupiah per bulan, teman-teman perlu mengumpulkan uang atau mendepositokan uangnya kurang lebih sekitar 40 miliar ya, 40 M. Jadi, kita ini sedang menjalankan bisnis besar. Jangan lihat bisnis ini dari modalnya, ya modalnya cuma 50.000, bayar premi 300, 700 atau 1 juta dan akan kembali ke kita gitu ya. Dan banyak orang yang menganggap ini bisnis hanya sebatas modalnya saja. Tidak, teman sekalian. Ini bisnis, nilai bisnisnya adalah 40 miliar. Ketika teman-teman menjadi crown agency dengan nilai 40 miliar ini dengan bunga 6% saja ya per tahun, di situ teman-teman sudah mendapatkan income kurang lebih 200 sampai 300 juta rupiah per bulan, teman sekalian. Pengalaman saya kemarin sekitar 300 sampai 500 penolakan. Saya jadi crown agency. Nah, kita naikkan saja karena masing-masing orang berbeda-beda ya, sesuai dengan amal dan ibadahnya gitu ya. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat, seperti itu. Kita pukul rata saja 1000 penolakan untuk menjadi crown agency. Nah, bagaimana caranya? Berarti 1000 penolakan itu nilainya untuk mencapai 40 miliar adalah kita bagi-bagi kurang lebih sekitar 40 juta per satu penolakan. Ya, jadi jangan remehkan satu penolakan. Sekali teman-teman ditolak, sebenarnya teman-teman sedang menabung 40 juta. Ya, 1000 penolakan itu sudah di angka 40 miliar. Seperti itu. Nah, 40 miliar ini yang akan menghasilkan 200 juta rupiah per bulan, teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti ketika teman-teman ditolak, langsung bilang terima kasih, thank you gitu ya. Nah, nanti pasti prospeknya bingung. Kenapa dia terima kasih? Perasaan saya nolak gitu ya. Nggak apa-apa, bilang aja, aduh terima kasih, thanks banget gitu ya. Nanti dia bingung sendiri, saya nolak atau join dia gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi itu, nilai sebuah penolakan itu luar biasa. Ini bisnis luar biasa, teman sekalian ya. Saya tanyakan pada teman-teman atau mitra-mitra kami, ketika saya survei, ternyata yang membedakan penghasilan mereka hanya satu hal, yaitu cara mereka memandang bisnis ini, teman saya. Mereka yang berpenghasilan cuma jutaan, mereka ternyata memandang bisnis ini hanya sekedar untuk bertahan hidup saja deh, untuk makan bulan depan saja. Itu sudut pandang mereka terhadap bisnis ini. Ada lagi mereka yang hanya mendapatkan penghasilan puluhan ribu sampai ratusan ribu per bulan, dan bahkan itu tidak selamanya dapat penghasilan gitu ya. Setelah saya tanya apa yang mereka lihat terhadap bisnis ini, mereka mengatakan saya ikut bisnis cuma iseng-iseng saja gitu. Berarti kan ada perbedaan antara sudut pandang orang yang dapat penghasilan ratusan ribu sama jutaan. Nah, ketika saya tanyakan mitra-mitra kami ya, rekan-rekan kami yang berpenghasilan ratusan juta, mereka mengatakan mereka melihat bisnis ini sebagai satu-satunya kendaraan untuk mewujudkan impian-impian besar mereka. Itu yang mereka lihat. Dan begitu juga yang saya lihat terhadap 3 Network ini. Sehingga apa yang saya lakukan itu akan sesuai dengan apa yang saya lihat terhadap bisnis ini. Nah, sekarang teman-teman sekalian, apa yang Anda lihat terhadap bisnis 3 Network ini? Apakah masih hanya sekedar penghasilan tambahan? Atau masih sekedar cuma untuk bertahan hidup? Atau Anda ingin sekali mewujudkan penghasilan atau ingin mewujudkan impian-impian terbesar Anda hanya dari bisnis 3 Network ini? Perbaiki dulu cara pandang Anda terhadap bisnis ini, teman sekalian. Kalau cara pandang atau mindset Anda benar terhadap bisnis ini, niscaya 1, 2, 3 tahun ke depan nggak terlalu lama. Apalagi dengan sistem online seperti ini, kita jarak tidak jadi masalah, edukasi semakin cepat, duplikasi pun semakin cepat, teman sekalian. Saya rasa hanya butuh waktu 1, 2, 3 tahun kok Anda bisa mencapai posisi crown agency nantinya. Dengan catatan, kita perbaiki dulu cara pandang kita terhadap bisnis ini. Nah, berani nggak Anda menggantungkan impian besar Anda terhadap 3 Networks? Ya,
Karena apa? Karena 95% penentu kesuksesan di bisnis kan impian. Ya, saya rasa bukan hanya di bisnis ini, di bisnis manapun atau di kehidupan apapun, yang menentukan kesuksesan kita adalah impian. Dan sekarang apa itu impian? Bagaimana cara menentukan impian? Kadang-kadang kita sudah diajarkan oleh leader kita, oleh upline kita ya. Buat dream book dan tentukan apa prioritas utama kita. Dan kita sudah punya impian itu, tapi kenapa tidak terlalu greget ya? Mungkin kita masih belum menemukan apa yang memang betul-betul yang kita inginkan seperti itu. Ya, impian itu ibaratkan seperti ini ya. Kalau teman-teman ingin menemukan impiannya, ibaratkan gini. Teman-teman tenggelam di sebuah samudra, gitu ya. Tenggelam nggak bisa berenang. Yang paling teman-teman perlukan apa? Oksigen kan? Nah, itulah impian teman-teman. Ya, ketika dalam kondisi seperti itu ya, Anda tenggelam, Anda butuh sekali oksigen, itu yang menjadi kekuatan impian yang terbesar. Sehingga Anda memiliki yang namanya burning desire, ya. Anda memiliki the power of kepepet untuk bisa Anda wujudkan apa yang betul-betul Anda inginkan, seperti itu teman sekalian. Jadi naluri kita sebagai seorang manusia gitu ya, ketika kita menghadapi suatu kondisi yang betul-betul kepepet seperti itu, kita pasti akan mengeluarkan raksasa dalam diri kita seperti itu. Ya, jadi Anda betul-betul harus temukan apa yang menjadi impian terkuat Anda, dan impian itu bagaikan obat bius. Nah, ya, obat bius seperti ini. Ketika misalnya mungkin teman-teman pernah melihat ada orang yang operasi gitu ya, atau pernah dioperasi gitu. Ketika kita dioperasi supaya tidak sakit kan kita dibius. Oke. Ada yang dagingnya dipotong, soalnya kita nggak merasa sakit seperti itu. Karena apa? Karena dibius. Ya, sama juga di sini. Ketika Anda memiliki impian yang kuat, yang menemukan impian Anda yang betul-betul harus Anda wujudkan, yang membuat burning desire Anda muncul, itu bagaikan obat bius. Atas apa? Atas tantangan, hambatan, dan cobaan terhadap di sini. Ya, ketika ada tantangan, penolakan, Anda mati rasa gitu. Ya, bagaikan obat bius itu gitu. Anda mati rasa, ditolaknya mati rasa, terus jaringan rontok mati rasa, terus ya pokoknya Anda take action aja, Anda maju terus. Nah, itu yang saya rasakan dulu teman-teman sekalian. Ketika saya menjalankan bisnis di awal dan mengejar Crown Agency, saya nggak merasakan apa-apa tentang penolakan, kegagalan-kegagalan saya. Nah, sekarang baru saya ingat-ingat kembali gitu ya. Oh, ternyata saya dulu pernah gagal gini, pernah gagal gini. Karena saya saking fokusnya terhadap impian saya. Apapun tantangannya teman-teman sekalian, ya.